Kenyataan yang mengerikan, industri kendaraan listrik China yang berkembang pesat, menyebabkan 8 mobil terbakar setiap hari. Partai Komunis China telah berinvestasi besar-besaran dalam industri kendaraan listrik selama lebih dari 1 dekade, yang menjadikan China menjadi pengekspor kendaraan listrik terbesar di dunia. Namun, hal ini telah menyebabkan praktik dumping dan boikot dari negara lain. Menanggapi investigasi anti-subsidi Uni Eropa terhadap industri kendaraan listrik China, Menteri Perdagangan China Wang Wentao akan memimpin delegasi perwakilan perusahaan dari BYD, SAIC, dan Geely ke Eropa pada bulan April. Delegasi tersebut akan mengunjungi Prancis dan menghadiri forum bisnis di Italia di mana mereka akan mendiskusikan masalah ini dengan para pejabat Uni Eropa, termasuk Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani. Laporan juga menyebutkan bahwa pemimpin China, Xi Jinping, berencana untuk mengunjungi Prancis pada bulan Mei, dengan masalah ekonomi dan perdagangan menjadi fokus utama. Uni Eropa meluncurkan penyelidikan anti-subsidi pada Oktober tahun 2022, dengan mengutip bukti bahwa masuknya kendaraan listrik China yang murah menimbulkan ancaman ekonomi yang signifikan terhadap industri kendaraan listrik Eropa. Prancis telah mengambil sikap yang sangat tegas, menuntut lingkungan persaingan yang adil. Penyelidikan ini diharapkan akan selesai pada November tahun 2023, tetapi Komisi Eropa dapat memberlakukan tarif sementara lebih awal. Perusahaan-perusahaan seperti BYD, SAIC Group, dan Geely telah diselidiki oleh Komisi Eropa. Ekspor kendaraan listrik China telah berkembang pesat, dengan negara ini mengekspor hampir 5 juta kendaraan pada tahun 2023, melampaui Jepang sebagai pengekspor kendaraan terbesar di dunia. Di antara ekspor tersebut, 1,2 juta di antaranya merupakan kendaraan energi baru, yang mewakili peningkatan 100% dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ini dapat dikaitkan dengan rencana penyesuaian dan revitalisasi industri otomotif PKC yang diperkenalkan pada tahun 2009, yang memberikan subsidi substansial untuk kendaraan listrik. Selama periode 13 tahun, total subsidi pemerintah pusat mencapai 150 miliar yuan atau sekitar 20,8 miliar dolar AS, dengan subsidi tambahan dari pemerintah daerah. Produsen kendaraan listrik jarak jauh dapat menerima subsidi lebih dari 100.000 yuan atau sekitar 3.848 dolar AS per kendaraan, terkadang melebihi biaya produksi model kelas bawah. PKC juga menawarkan insentif untuk pembelian mobil pribadi, seperti pengecualian dari pembatasan pembelian lokal dan subsidi hingga 120.000 yuan, sekitar 6.618 US dollar, untuk kendaraan listrik murni. Menanggapi praktik-praktik China, Uni Eropa saat ini memberlakukan tarif 10% untuk kendaraan listrik China, sementara Amerika Serikat memungut tarif 27,5%. Beberapa anggota parlemen AS mendorong tarif yang lebih tinggi untuk melindungi pasar domestik. Selain itu, Undang-Undang Pengurangan Inflasi pemerintahan Biden mencakup klausul Buy American, yang mendiskualifikasi konsumen yang membeli kendaraan listrik buatan China untuk menerima subsidi. Kuburan mobil China. China telah menjadi produsen dan penjual kendaraan listrik terbesar di dunia, berkat investasi signifikan Partai Komunis China selama 1 dekade terakhir. Pada tahun 2023, produksi dan penjualan mobil China masing-masing mencapai 30,161 juta dan 30,094 juta unit, yang mewakili peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 11,6% dan 12%. Produsen kendaraan listrik China, BYD, melampaui Tesla untuk menjadi penjual kendaraan listrik terbesar di dunia pada kuartal keempat tahun 2023, dengan volume penjualannya meningkat 62% untuk setahun penuh dan laba bersihnya meningkat sebesar 81%. Mobil-mobil BYD diekspor ke hampir 60 negara, dengan kehadiran yang kuat di Eropa di mana mereka dikenal karena harganya yang kompetitif. Sebuah laporan dari organisasi non-pemerintah transportasi dan lingkungan mengungkapkan bahwa 19,5% dari kendaraan listrik yang dijual di Eropa tahun lalu dibuat di China, dan proporsi ini dapat mencapai 25% pada tahun 2023. Meskipun sebagian besar kendaraan listrik buatan China yang saat ini masuk ke Eropa diproduksi oleh perusahaan Eropa dan Amerika di pabrik-pabrik China, seperti Tesla, DSA, dan BMW, proporsi merek domestik China di Eropa dapat mencapai 20% pada tahun 2027. Namun, pertumbuhan pesat China di sektor kendaraan listrik telah menyebabkan masalah kelebihan kapasitas di dalam negeri. Beberapa media telah melaporkan penemuan kuburan mobil yang dipenuhi dengan ribuan kendaraan listrik yang dibuang dan tampaknya masih baru di berbagai kota di China seperti Hangzhou dan Guangdong. Pemerintah China telah mengakui bahwa masalah ini berasal dari pengembangan yang tidak teratur dan kelebihan kapasitas industri kendaraan energi baru. Ekspor kendaraan listrik China juga menghadapi kritik dan pengawasan dari negara-negara lain. Menteri Keuangan Janet Yellen juga mengecam subsidi China karena mendistorsi harga pasar global dan pola produksi, serta mengancam stabilitas rantai pasokan global. Kendaraan listrik yang dibuang menimbulkan masalah lingkungan dan menyoroti tantangan yang terkait dengan daur ulang baterai.
Baterai mengandung logam berat dan bahan berbahaya lainnya, dan daur ulang yang tidak tepat dapat mengancam lingkungan dan kesehatan pekerja industri daur ulang. Biaya daur ulang 1 ton baterai sekitar 8.500 yuan, sedangkan harga jual di pasar hanya 9.000 yuan, sehingga menghasilkan profitabilitas yang rendah. Terlepas dari masalah ini, daur ulang baterai di China masih dalam tahap awal. Prospek masa depan kendaraan energi baru di China. Pada kuartal pertama tahun 2023, laporan dari Departemen Manajemen Darurat China mengindikasikan peningkatan 32% dalam insiden pembakaran spontan pada kendaraan energi baru, dengan 18.360 kasus yang dilaporkan, atau rata-rata 8 kebakaran per hari. Insiden-insiden ini terutama disebabkan oleh kerusakan pada sistem baterai, sel yang tidak berfungsi, kegagalan sistem kelistrikan, dan masalah stasiun pengisian daya. Kemajuan industri kendaraan energi baru China saat ini terhambat oleh terbatasnya masa pakai baterai yang diproduksi di dalam negeri dan ketersediaan microchip. Faktor penting lain yang membatasi pengembangan kendaraan energi baru di China adalah umur baterai yang diproduksi di dalam negeri yang relatif pendek. Li Bin, Ketua NIO, memperingatkan bahwa lebih dari 19,4 juta kendaraan energi baru di China akan memiliki baterai yang melebihi masa garansi dalam 8 tahun ke depan, yang berpotensi menghabiskan biaya triliunan yuan untuk menggantinya. Umur rata-rata baterai listrik buatan China hanya 240.000 km, jauh lebih rendah dari standar internasional. Selain daya tahan baterai, industri kendaraan energi baru di China juga menghadapi tantangan dalam hal daur ulang dan pembuangan baterai. Saat negara ini memasuki periode produksi massal dan ekspor kendaraan energi baru pada tahun 2019, jumlah baterai yang perlu dibuang diperkirakan akan meningkat secara drastis di tahun-tahun mendatang. Seorang ahli Eropa menyarankan bahwa kemampuan untuk mendaur ulang baterai harus menjadi faktor dalam mengimpor kendaraan energi baru, dengan baterai bekas dikirim kembali ke negara pengekspor untuk diproses. Jika diimplementasikan, proposal ini dapat secara signifikan meningkatkan biaya kendaraan energi baru. Selain itu, industri kendaraan energi baru China sedang bergulat dengan pembatasan geopolitik, terutama dalam hal akses ke chip canggih yang diperlukan untuk pengembangan teknologi mengemudi otonom sepenuhnya dan teknologi AI. Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya telah memberlakukan pembatasan ekspor teknologi tinggi ke China, sehingga menimbulkan hambatan yang signifikan terhadap ambisi kendaraan energi baru negara tersebut. Selain itu, karena sejarah pengawasan informasi oleh PKC, Presiden AS Biden telah menegaskan sikap tegasnya untuk tidak mengizinkan komputer yang dioperasikan oleh China berada di jalan-jalan Amerika. Akibatnya, beberapa analis berpendapat bahwa meskipun kendaraan listrik China mungkin menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam 5 tahun ke depan, kemajuannya mungkin terhambat dalam jangka panjang karena tantangan-tantangan ini.